Pompa sepeda adalah salah satu perkakas yang wajib dimiliki oleh pesepeda. Cara kerjanya gampang, simple banget. Hello. Tinggal ditekan aja tuasnya, kemudian anginnya keluar dari sini, dari caknya, terus masuk ke ban. Terus bannya gelinding, kita bisa jalan ya, sepedahan. Nah, tapi nggak semua pompa itu dibuat sama. Maksudnya, terdapat banyak macam-macam pompa. Nah, di video ini saya ingin coba membahas atau ya sedikit review lah dari beberapa pompa yang saya punya di rumah. Dari kelebihannya, kelebihan kekurangan, efektivitasnya, terus udah gitu ada ergonomis. Jadi mari kita bahas ya, supaya kalian bisa memilih pompa mana yang cocok buat sepeda kalian. Pertama, saya punya pompa SKS Airworks 10.0. Yang kedua adalah Bontrager Dual Charger. Dua-duanya sama-sama track pump. Kemudian ada 3 pompa portable. Yang pertama adalah Towpik ini 2. Terus ada Decathlon Between 920. Dan yang terakhir adalah Crank Brother Sterling SG. Yuk kita bahas satu persatu ya. SKS Airworks 10.0 ini sudah saya gunakan kurang lebih 5 tahun. Pompa tubenya terbuat dari besi, sangat kokoh. Kemudian pijakan kaki juga terbuat dari plat besi, menambah kestabilan. Kemudian ada meteran kecil yang akurat, tapi dia letaknya di atas, jadi ya mudah dilihat. Kemudian berikutnya handle-nya pun juga saya akui sangat nyaman. Kemudian terdapat 2 lubang penyimpanan aksesoris. Ya kalau mau pompa bola bisa lah ya. Tapi sayangnya caknya kurang bagus. Ini cak sudah saya ganti karena yang aslinya sudah rusak. Yuk mari kita coba untuk memompa ban 29 x 2,1 inci ini. Untuk mencapai 40 PSI, saya membutuhkan sekitar 50 kali pompaan. Capek juga ya, akhirnya teler juga. Tapi yuk mari kita berikutnya adalah ban 700 x 25. Untuk mencapai 40 PSI sangat cepat, sekitar 10 kali. Namun, saya sebenarnya pengen pompa ini sampai 100 ya, 100 PSI. Cuma kayaknya udah berkali-kali saya coba, angin tetap nggak mau masuk. Ya udahlah, kita anggap aja kemampuan pompa ini nggak sampai 90 ya. Tapi ya saya tahu sih sebenarnya ada orang yang bisa pompa sampai 120, tapi ya oke lah, kita bahas berikutnya adalah pompa Bontrager Dual Charger. Nah ini pompa ini baru saya pakai sekitar setahun, tubenya terbuat dari besi, bagus juga, pijakan kaki juga sama, plat besi dan lebar. Kemudian ada meterannya lebar, besar dan lebar, terletak di bawah. Kemudian terdapat penyimpanan aksesoris yang tersembunyi di handle-nya. Nah, jadi kalau yang putih-putih itu kita tarik, ada 2 aksesoris buat mompa bola ya. Kemudian caknya cak universal, nggak usah dipilih-pilih lagi, langsung colok aja. Nah, untuk mencapai 40 PSI, saya membutuhkan 25 kali. Nggak berat, ringan-ringan aja. Kemudian untuk mencapai 100 PSI, ini juga susah ya. Tapi uniknya pompa ini ada switch high volume, high pressure-nya. Jadi untuk ban MTB saya ke high volume. Nah, kalau untuk ban road bike saya pilih ke high pressure. Nah, di high pressure ini saya bisa mompa sampai 110, 120 itu bisa pakai satu tangan aja. Jadi benar-benar nggak capek, nggak perlu usaha berlebihan, santai aja pompanya, tapi angin tetap masuk hingga tekanan, nggak tahu sih, saya belum pernah coba ya, harusnya mungkin 160 bisa, cuma ban apa yang bisa dipompa sampai 160 ya. Oke, kita bahas berikutnya pompa portable. Yang pertama, Towpik-ini 2. Ini dibuat khusus untuk MTB, tubanya terbuat dari plastik, semuanya plastik.
kemudian caknya bagus banget, kuat, kemudian T-handle, sangat nyaman, tapi dia nggak punya meteran, nggak punya high pressure, high volume, juga dia nggak punya selang. Ini adalah cara menggunakan pompanya ya. Kamu mau pentilnya itu ada di arah jam 9, kira-kira, kemudian ya colok, kemudian kencangkan kunciannya, caknya, kemudian buka T-handle-nya, dan ya lumayan nyaman lah karena ada T-handle-nya. Kemudian kita masuk berikutnya ke Decathlon Between 920. Pompa ini tabungnya terbuat dari aluminium. Kemudian terdapat selang. Selangnya ini ya cukup panjang, cuma kalau saya lebih prefer lebih panjang, sekitar 2 cm lagi ya. Kemudian ada meterannya, ada gauge, walaupun nggak terlalu akurat, tapi ya lumayan lah buat jadi patokan. Kemudian dia ada T-handle, dan bonusnya ini, pompa ini ada switch high pressure, high volume-nya. Walaupun dia bukan switch ya, tapi kita bisa pilih antara high volume dengan high pressure. Nah, kira-kira beginilah cara menggunakan pompanya. Kita mau pentil itu ada di sekitar jam 6 di bawah, kemudian kencangkan caknya. Nah, kemudian karena dia ada selang, jadi kita bisa taruh kepala pompa itu menghadap tanah ya. Jadi kita ya kayak track pump lah, kita tekan ke bawah. Nah, ini dalam posisi high volume nih. Lihat, dia ada 2 tabung ya. Nah, yang biru-biru itu bisa mompa kurang lebih hingga 40 PSI. Nah, kalau sudah merasa berat, kita bisa mengunci. Yang tabung biru itu bisa dikunci, dan kita menggunakan tabung yang pendeknya aja. Nah, yang tabung yang pendek ini buat high pressure-nya. Nah, emang pergerakannya sedikit ya, anginnya yang masuk sedikit, tapi kita juga nggak capek tuh mompanya. Saya coba kira-kira bisa hingga ya 100 PSI bisa. Berikutnya pompa terakhir yaitu Crank Brothers Sterling SG. SG itu artinya Short Width Gauge. Pompa ini sangat fancy, terbuat dari aluminium, kemudian caknya juga sangat bagus dan universal, nggak perlu gonta-ganti, tinggal langsung colok aja. Kemudian ya sesuai namanya, dia punya meteran atau gauge yang cukup akurat. Kemudian ada switch high pressure high volume-nya di bawah tabung. Nah, di sini tertulis 0 sampai 40 untuk high volume, dan 40 sampai berapa tuh? Sampai 100 untuk high pressure. Untuk pemakaiannya kita mau pentil di arah jam 9, kemudian tinggal colok kunci caknya, kemudian ya kita pilih mau high volume atau high pressure, kemudian pompa. Pompa ini cocok untuk road bike karena secara keseluruhan dia volumenya tidak terlalu besar, kemudian nggak terlalu nyaman juga karena dia tidak mempunyai T-handle. Tapi untuk kedaruratan, pompa ini amat sangat membantu. Di penghujung video kali ini, saya ingin membagikan sedikit tips bagaimana cara menyimpan, membawa, dan merawat pompa. Ya, pompa juga mesti dirawat ya, semua juga mesti dirawat. Oke, kalau bawa pompa itu seperti ini, di sepeda, dibungkus sama karet ban dalam bekas. Jadi supaya kotoran, debu, air, dan lumpur itu nggak masuk ke dalam pompa. Karena pompa itu bekerja seperti piston ya, begini, bergesekan. Kita buka aja yuk. Nah, beginilah. Nah, terus kemudian adalah cara merawatnya adalah dengan melumasi bagian dalamnya dengan silikon. Kita buka lagi. Nah, ini bisa diputar sini, dibuka. Ini tinggal ditarik. Ini ya. Nah, ini karetnya. Di sini ada seal-nya, karet. Tinggal dilumasi saja dengan silikon.
Silikon bisa beli di mana sih? Pertama ada di toko kimia, kita bisa beli kiloan atau botolan kecil juga ada. Kemudian kalau mau lebih gampang, cari di supermarket produk pengilap ban atau pengilap furniture. Ya yang biasanya yang ada black magic-nya itu, sama satu lagi produk yang bau-bau jeruk itu loh, yang beraroma jeruk untuk furniture. Tinggal disemprotkan saja, pasang lagi. Oke, mungkin dicek juga di dalamnya kotor apa enggak, bisa dibersihin dulu. Oke, untuk sekarang segitu dulu ya. Seperti biasa, tolong di like, subscribe, dan yang paling penting, komen. Terima kasih, semoga membantu. Nongol aja lo.